Wa inna min syi'atihi, dan sesungguhnya dari golongan Nuh, sungguh Ibrahim ini termasuk golongan Nuh alaihi salam. Asa ieu nya teh ngagerung mohon. Idz jaa rabbahu, ketika datang Ibrahim rabbahu, menghadap Tuhannya, biqalbin salimin, dengan hati yang ikhlas. Idz qala li abihi, ketika ia datang kepada ayahnya, wa qaumihi, dan kaumnya, madza ta'budun, apa yang kalian sembah? Aifkan alihatan, apakah layak mengadakan dusta kepada Tuhan, dunallahi, selain Allah, turiduna, yang kalian inginkan. Fama dhannukum, maka apa keyakinanmu, sangkaanmu, anggapanmu, birabbil alamin, kepada zat yang mengatur sekalian alam. Fanadhara nadratan, lalu ia memandang dengan pandangan yang sungguh-sungguh, fin nujum, ke bintang-bintang. Faqala, lalu ia berkata, inni saqim, sesungguhnya aku ini sakit. Fatawallau anhu mudbirin, lalu mereka berpaling dari Ibrahim dalam keadaan membelakang. Faragha ila alihatihim, lalu Ibrahim menuju kepada berhala-berhala mereka. Faqala, lalu Ibrahim berkata, ala ta'kulun, kenapa kalian tidak makan? Malakum la tantiqun, mengapa kalian tidak menjawab, tidak beromong? Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kisah Nuh, di mana ia dan kelompoknya yang beriman itu termasuk sebuah kisah yang Allah selamatkan dari tenggelamnya atau dari ditenggelamkan. Sementara Ibrahim Allah selamatkan dari api yang membakar. Nuh adalah kisah yang pertama yang dikemukakan dalam surat ini. Sementara Ibrahim itu dikisahkan kedua setelah Nuh alaihi salam. Dan sudah jelas kaitan yang erat antara para nabi dalam risalahnya. Ibrahim alaihissalam termasuk kelompok Nuh, barisan Nabi Nuh, baik itu berdasarkan manhajnya maupun agamanya. Fahuma masdarul khairi was sa'adati linnas, baik Nuh maupun Ibrahim itu keduanya menjadi sumber kebaikan dan kebahagiaan bagi seluruh manusia. Ibrahim itu sering disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Sedangkan Nuh itu sering kali disebut Abul Bashar As-Sani, yaitu bapak manusia kedua. Jadi Ibrahim alaihissalam termasuk yang mengikuti jejak agama Nuh alaihissalam, manhajnya, thariqahnya dalam berdakwah untuk menyebarkan tauhid serta beriman dan meyakini bahwa hari kebangkitan itu memang betul-betul akan terjadi. Jadi kedua nabi ini adalah satu barisan, ya, satu barisan Nuh
Ibrahim ini mengikuti barisan Nuh alaihissalam. Dan Ibrahim tak ubahnya Nuh dalam mendakwahi kaumnya. Kata-kata Syiah itu sudah ada dalam Al-Quran. Syiah itu adalah golongan, Syiah itu adalah kelompok. Orang yang mengikuti agamanya, orang yang mengikuti manhajnya dalam keyakinan serta pokok-pokok syariah, itulah disebut Syiah. Dalam sebuah keterangan, antara Nuh dengan Ibrahim itu sekitar 2640 tahun. 2640 tahun di Kangjeng Nabi Nuh ka Kangjeng Nabi Ibrahim. Sakedap mung 2640 tahun. Ya, antara mereka itu seperti itu. Dan di antara keduanya itu ada dua nabi, yakni Hud, Salih salawatullahu alaihim, yaitu terhalang oleh Nabi Hud dan Nabi Saleh. Seperti itulah dalam sebuah keterangan disampaikan. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Sungguh Ibrahim itu termasuk orang yang berbaris satu manhaj, satu din dengan Nuh alaihissalam. Ini kan surat As-Saffat. Ibrahim tengah baris nanti di mana itu? Nenek moyang yang mana yang diikuti itu? Ternyata garisnya itu kepada Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam garis Ibrahim itu. Dalam menyampaikan dakwahnya tidak ada perbedaan kepada umatnya, kepada kaumnya, termasuk juga kepada ayahnya Ibrahim alaihissalam. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Jadi ketika ada orang yang mengaku-ngaku bahwa kami ini mengikuti nenek moyang terdahulu, itu nenek moyang yang mana yang diikuti itu? Nenek moyang yang menjadi ahlul asqa, ya. Artinya bahwa mereka itu kelompok yang celaka, atau ahlus sa'adah, kelompok yang selamat. Ada yang celaka dan binasa, ada yang selamat. Semua orang menginginkan hidupnya itu selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Selamat lahir, selamat batin. Tidak ada orang ingin hidupnya itu celaka. Tapi tidak sedikit orang yang bertujuan untuk keselamatan, tapi jalan yang ditempuh adalah kebinasaan. Baru keinginan, baru sebatas keinginan ingin selamat, tapi langkah yang diikuti ternyata picilakan. Tidak sedikit orang mencari ingin selamat, tapi ternyata langkah-langkah yang diikuti itu adalah langkah-langkah kecelakaan, kebinasaan. Idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Ketika Ibrahim datang memenuhi panggilan Tuhannya, memenuhi perintah Tuhannya, biqalbin salim, dengan hati yang ikhlas. Idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Itulah hebatnya Ibrahim ini. Sehingga Ibrahim ini seringkali dijuluki sebagai bapak tauhid. Ketika Tuhannya itu menyampaikan, idh qala lahu rabbuhu aslim, berserah dirilah, qala aslamtu lirabbil alamin. Ibrahim langsung menyatakan, aku berserah diri, tidak ada kecuali kepada Zat yang mengurus
dan mengatur sekalian alam. Idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Sampai Ibrahim itu berwasiat kepada keturunannya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ingatlah ketika Ibrahim dan Yakub berwasiat kepada keturunannya, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama, maka janganlah kalian mati kecuali kalian sudah betul-betul menjadi seorang muslim. Jadi Ibrahim itu muslim, dan kalau Ibrahim itu muslim berarti Nuh pun muslim. Dan Nuh itu adalah Abul Bashar As-Sani, bapak manusia kedua. Artinya bapak manusia pertama itu adalah Adam alaihissalam. Dari Nuh nanti ada Sam. Sam itu Arab, Ham itu Afrika, kemudian ada Yafus itu Turki dan Jepang, Cina termasuk kita. Jadi semua adalah itu keturunan Nuh alaihissalam, ya. Idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Ibrahim itu selalu saja merespon, ya. Responsif sekali apabila Tuhannya memerintahkan, sekalipun perintah itu menabrak kebiasaannya atau menabrak hati nuraninya, menabrak akal pikirannya. Betapa tidak ketika Ibrahim itu menginginkan punya keturunan, Allah kasih keturunan. Setelah keturunannya itu dewasa, suruh disembelih, dipencit we teu diengkekeun. Nanti ini lanjutannya pada peristiwa Ismail alaihissalam. Di sini disebutkan idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Dia betul-betul melaksanakan tugas dari Allah itu dengan penuh keikhlasan, tidak ada sedikit pun keraguan. Apapun perintah Allah, walaupun tidak masuk akal, tidak rasional, selama itu perintah Allah, laksanakan. Karena tidak mungkin ada perintah Allah itu justru merugikan serta membinasakan. Pasti perintah Allah itu menguntungkan dan menyelamatkan. Dan ternyata terbukti. Pencit cenata budak teh, geresel dipencit. Kudu nama digeresel dipencit teh atuh maut. Meninggal. Tapi apa yang terjadi? Ismail anger. Menjadi putranya yang dibanggakan. Putranya mendapatkan penilaian yang luar biasa, menjadi sosok manusia yang saleh dan bersabar. Ibrahim pun mendapatkan penilaian lulus dari ujian terhadap perintah Allah, kamlud, dan Allah ganti dengan binatang yang layak untuk disembelih. Inilah kalau orang mengikuti perintah Allah. Ada seorang mempunyai uang, kemudian seorang lagi sama kebetulan diberikan rezeki oleh Allah itu. Yang seorang ini ketika punya uang, kemudian dijadikan modal. Abdi macana dianggo modal we ite. Sementara yang satu lagi ketika uang didapat, abdi macana dianggo daftar haji we supados tahun ieu tiasa mios. Ternyata yang seorang ini bukan tidak butuh modal, tapi ingin berangkat dulu menunaikan ibadah haji. Akhirnya
dia berangkat haji, pulang haji, modal aya di haji beres. Nu ieu modal saep ka haji henteu. Sampai seperti itulah. Kalau mengikuti perintah Allah itu tidak mungkin membinasakan. Justru yang tidak mengikuti perintah Allah tunggu kebinasaannya. Ummu Musa diperintah oleh Allah disuruh untuk membuang putranya ke Sungai Nil. Apa yang terjadi? Tidak dibayangkan bahwa Musa itu akan selamat dan menjadi sosok manusia yang bisa menyelamatkan keluarganya, bisa menyelamatkan dirinya. Coba kalau tidak diikuti perintah Allah, entah seperti apa Musa itu, mungkin sudah menjadi sosok mayat. Dan apa yang terjadi? Setiap hari dia mengikuti perkembangan Musa. Oleh Fir'aun atau digaji, kemudian setiap hari mengikuti perkembangan, dan setiap hari pun keluar masuk istana. Keluar masuk istana itu kan, waduh, apalagi istana Fir'aun, ketat pisan. Ada pas pampresnya, begitu ya. Ada ring 1, ada ring 2, ada ring 3. Tapi semua itu untuk Ummu Musa ternyata dibebaskan. Jadi kalau kita melaksanakan perintah Allah itu tidak usah ragu-ragu. Kalau betul dan yakin ini adalah perintah Allah, laksanakan. Tidak akan mungkin ada perintah Allah yang menyengsarakan dan merugikan. Ibu-ibu diperintah untuk menutup aurat, ternyata memang praktis menutup aurat itu. Kalau pergi ke undangan tekudu nyisiran. Nah, ada malah katingali atuh. Malah katingali. Ya, cobi upami digelung, waduh. Aya keluar sedikit, waduh, itu harus pakai hairspray, harus itu, harus ini, wah, macam-macam. Belum lagi gelungna teh nah nempel atawa henteu, wah, eta teh rabeng eta teh tepan jepit teh atuh. Belum lagi ngagelungna ge eta sabarajameun, ngabelaan tidak bisa tidur terlentang, teu tiasa nangkara, kudu nangkuban we. Aduh, memberatkan itu ya. Memberatkan. Dengan berkerudung itu kan ya menghemat sampo, ya tidak terkena debu, tidak terkena itu, terkena ini. Dan ya praktis lah. Praktis, kalau mau keluar tinggal pakai kerudung, selesai. Tidak ada persoalan. Coba kalau keluar, aduh, ruag-ruwing, tidak mungkin. Lalu ya tentu saja banyak problem. Tapi dengan menutup aurat, ternyata perintah Allah itu menguntungkan dan sama sekali tidak merugikan. Irja'a rabbahu biqalbin salim, ketika datang kepada Tuhannya dengan hati yang ikhlas. Idh qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun, ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan juga kaumnya, apa yang kalian sembah? Karena mereka itu menyembah berhala yang kalian sembah. Aifkan alihatan dunallahi turidun, apakah layak kalian menginginkan Tuhan-Tuhan selain Allah? Kalau kalian menginginkan Tuhan-Tuhan selain Allah, berarti kalian sudah mendustakan, sudah berdusta. Tuhan-Tuhan yang tidak layak untuk dipertuhan, justru kalian tuhankan. Bahkan sebarkan, tah pangeran urang mah ieu. Patung-patung, berhala-berhala. Kalau berhala-berhala itu dijadikan sebagai Tuhan, fama dzannukum birabbil alamin. Apa keyakinan kalian terhadap Tuhan yang mengurus
dan mengatur sekalian alam. Jadi di sini Ibrahim menyampaikan bagaimana menghadapi ayahnya yang sebagai tukang produsen Tuhan, bikin patung-patung tak cina iya juga itu jual. Ternyata oleh Ibrahim dijual. Piraku ka ibu Karama ya membantah, ya dijual. Cuma di tengah jalan ternyata patung-patung itu dipotong-potong. Ada yang putus lehernya, ada yang putus tangannya, ada yang putus kakinya. Ketika ditanya, payu sabaraha cenah? Numawi cenah itu di tengah jalan teh parasea, silih cekek silih dengkek tuh dugikeun ka para rotong kieu cenah. Maknya cenah patung bisa kitu, ongkoh patung bisa kitu, maknya patung bisa kitu, kunaon atuh beti sarembah. Ada 3 hal Ibrahim itu menyampaikan sesuatu seperti dusta, padahal tidak. Nanti ini akan ada kisah di mana Ibrahim itu ingin menyentuh kalbu dan ingin menyentuh akal sehat mereka. Sehingga mereka meninggalkan Tuhan-Tuhan yang selama ini mereka yakini sebagai Tuhan ciptaan mereka sendiri. Jadi pangeran teh bisa dijieun ku sorangan. Makanya tidak heran kalau yang mempertuhankan patung-patung itu biasanya patung yang dibikin itu sesuai dengan gambaran bayangan mereka. Coba kita lihat, ada katanya ada berapa di dunia ini ada patung yang biasa disembah atau yang biasa digambarkan. Itu kira-kira patung Yesus Kristus itu ada berapa bentuk. Bisa jadi kalau di barat mungkin seperti ini gambarnya, lukisannya, tapi di tempat lain itu bisa jadi berbeda. Rambutnya itu kalau di sini keriting, mungkin kalau di Cina itu jocong, gitu ya. Mungkin seperti itu. Jadi kalau di sana itu bisa jadi hidungnya itu mancung, ya mungkin di daerah ini dempes mungkin, ya. Jadi ada yang sengaja meneliti, tapi wallahu alam itu benar atau tidaknya. Akan tetapi ada perbedaan lukisan patung seperti itu. Ternyata oleh ahli peneliti itu ya terungkap juga. Dan sama sekali kita tidak sampai sedetil itu. Tapi ternyata bagi para peneliti itu dijadikan sebagai sumber atau objek penelitian. Ternyata ada perbedaan lukisan di sini dengan lukisan di sana, lukisan di sana dengan di situ itu ada perbedaan. Fanadhara nadratan fin nujum, lalu Ibrahim memandang dengan sebuah pandangan yang sungguh-sungguh ke arah bintang-bintang. Faqala inni saqim. Ibrahim menyampaikan bahwa sesungguhnya aku ini sungguh aku sakit. Di sini Nabi Ibrahim bertanya kepada kaumnya dan juga terhadap bapaknya, bagaimana anggapan mereka tentang Tuhan bagi sekalian makhluk. Bapaknya serta kaumnya menjawab dengan ejekan. Lalu kelihatan Nabi Ibrahim memandang pada bintang-bintang, yaitu
menengadah ke langit, mengadukan kejengkelannya kepada Allah. Lantas ia berkata dalam hatinya, "Hai Tuhanku." Juga dengan lidahnya ia berkata, "Aku ini sakit." Itu yang sakit, yang sehat itu siapa? Siapa yang sakit dan siapa yang sehat? Bisa jadi yang berdakwah itu dianggap bahwa orang sakit, sementara yang didakwahi mereka itulah orang yang sehat. Karena mereka jumlahnya banyak, yang mengikuti agama Ibrahim jumlahnya sedikit. Itulah resiko kalau benar itu diukur dengan banyak dan salah itu diukur dengan sedikit. Karena kebanyakan orang itu mengikuti dan menyembah berhala, hanya orang-orang yang tertentu yang mengikuti keyakinan Ibrahim. Itu kan bisa kebalik. Kamu ini jumlahnya sedikit, sedangkan itu jumlahnya banyak. Inilah barangkali yang disebut dengan demokrasi ya. Demokrasi itu kan bukan mencari benar, tapi mencari banyak. Ya, asal banyak berarti itulah yang jadi. Walaupun benar, tapi kalau sedikit tidak akan jadi. Tidak akan jadi. Mestinya dalam situasi yang rakyatnya belum well educated, belum berpendidikan, ini sebetulnya ya sulit ya untuk mencari pemimpin yang diharapkan oleh mereka yang terdidik. Di negeri kita ini lulusan mana yang paling banyak? Lulusan SD, lulusan S3. Tentu lulusan SD yang paling banyak. Jadi kalau lulusan SD yang paling banyak, wajar jika bupatinya, jika wali kotanya, jika gubernurnya, jika pemimpin-pemimpin di atasnya sebagaimana yang diharapkan oleh orang kebanyakan. Karena suara profesor sama dengan suara tukang beca, sama dengan suara lulusan SD. Oleh karena itu Ibrahim mengadukan kejengkelannya. Faqala inni saqim fatawallau anhu mudbirin. Mereka itu meninggalkan Ibrahim dan membelakang. Farago ila alihatihim faqala ala ta'kulun. Dengan tidak memperlihatkan kepada yang lain, Ibrahim itu berdialog dengan semua patung-patungnya itu. Apa kata Ibrahim? Ala ta'kulun, kamu ini tidak bisa makan, tapi kamu disembah-sembah. Faqala ma lakum la tantikun. Sok atuh cenah jawab. Sakitu teu bisa ngajawab, maneh mah jadi pangeran. Nah, ari kuring sakitu bisa ngajawab, teu bisa jadi pangeran. Nah, ini mulai Ibrahim itu menyampaikan dialog dengan kaumnya untuk mengungkap akal sehatnya, mengapa kita mesti mengikuti dan menyembah Tuhan yang mereka ciptakan sendiri. Tuhan tidak menciptakan kalian, tapi kalian yang menciptakan Tuhan. Wallahu a'lam bishawab.